Rasul dalam hadis yang lain menyatakan as-salatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menegakkan salat, maka sungguh dia telah menegakkan agamanya. Tapi sebaliknya, waman tarokaha, siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, sungguh orang tersebut telah meruntuhkan agamanya. Subhanallah. Bapak hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan dan keistiqomahan kepada kita semuanya, keluarga besar beserta lingkungan kita, untuk tetap dan istiqomah melaksanakan sholat. Karena cirinya muslim bukan karena peci. Kalau peci mah, peci kayak gini di Malaysia, di Thailand, di Brunei sama pecinya kayak gini. Kalau pakai sarung, yang di agama lain juga ada yang pakai sarung, cuma beda dengan sarung Indonesia. Ini mah khas Indonesia, kotak-kotak gitu ya. Ada sarung mangga, ada sarung Samarinda dan lain sebagainya. Kalau pakai baju takwa kayak gini, ini mah di mana-mana juga banyak takwa ya. Di Cina RRC juga sama bajunya takwa kayak gini dan lain sebagainya. Kalau perbedaan fisik mah tidak menentukan Islam atau tidaknya, justru di hadapan Allah dan Rasulullah yang menjadi pembeda antara kita dengan yang lainnya, muslim atau tidaknya, adalah dengan amaliyah apanya kira-kira? Salatnya. Idza shalah tadi faqad faman aqamaha faqad aqamaddin. Orang yang menegakkan agama sudah pasti dia, mohon maaf, orang yang mendirikan salat sudah pasti dia menegakkan agamanya. Ibarat kata begini Bapak hadirin sekalian. Katakanlah sarung pointer ini Islamnya Pak ya. Sedangkan 5 jari saya ini rukun Islam. Jempol diibaratkan syahadat, telunjuk diibaratkan salat, jari tengah diibaratkan zakat, jari manis diibaratkan puasa ya. Zakat dengan puasa sama aja nih ya. Ada yang zakat dulu, ada yang puasa dulu, sama aja urutannya ya. Kemudian yang kelima, ibarat kelingking kita diibaratkan haji. Kira-kira yang rukun Islam ini yang paling utama yang mana nih Pak? Apa? Salat ya. Nah, baik, kita adakan survei kecil-kecilan Bapak ya. Tadi ini rukun Islam, sedangkan sarung pointer ini sebagai Islamnya ya. Islamnya. Andaikan katakanlah semua kaum muslimin kaya-kaya lah ya, sehingga sudah nisab untuk melaksanakan ibadah haji. Ada orang yang belum mau untuk melaksanakan haji, padahal mah kaya, padahal mah sehat, padahal mah tanah air dan juga negeri Arab sedang dalam keadaan aman sentosa. Dia nggak mau nggak mau ibadah haji. Kenapa? Saya mah katanya fobia ketinggian. Kalau naik ketinggiannya takut mati. Saya mah katanya mendingan nanti aja katanya. Jadi dia tidak melaksanakan ibadah haji. Maka di hadapan Allah, karena dia sudah nisab, dosanya luar biasa. Walaupun alhamdulillah Islamnya masih kepegang tidak? Masih. Kemudian ada orang yang tidak mau melaksanakan puasa. Kenapa Bapak tidak melaksanakan puasa? Saya makan pekerja keras katanya. Siang malam saya bekerja, kalau tidak kerja saya tidak bisa mencari nafkah. Kalau tidak mencari nafkah gimana dong keluarga saya? Nah, padahal tidak ada sejarahnya orang yang meninggal karena puasa. Justru kata Rasulullah, sumu tasihu, puasalah kalian semuanya, niscaya kamu akan sehat. Tidak ada sejarahnya orang yang puasa meninggal, apalagi meninggal mendadak. Kalau itu mah cari-cari alasan saja. Nah, ada orang yang tidak mau melaksanakan puasa, dosanya di hadapan Allah luar biasa. Islamnya masih kepegang nggak? Tidak melaksanakan puasa? Masih. Ada orang yang tidak mau membayarkan zakat, padahal zakat cuma 2,5 kilogram atau 2,5 kilogram ya, atau 3,5 liter kalau pakai liter, karena dianggap sepele. Nanti aja dirapelkan katanya, sebulan sekali. Tidak bisa. Sodakoh dengan zakat beda. Tapi ada orang yang tidak melaksanakan membayarkan zakat, maka di hadapan Allah
dosanya luar biasa, tapi Islamnya masih kepegang tidak? Masih. Tapi bandingkan orang-orang yang coba-coba meninggalkan sholat, dia tidak mau melaksanakan sholat, entah karena sibuk atau karena malas atau belum tahu bacanya atau bagaimana, apa yang terjadi? Islamnya masih terpegang tidak? Tidak. Oh, anak kecil aja tahu ya. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama. Faman aqaumaha, siapa orang yang melaksanakan salat, faqad aqaumaddin, sungguh dia telah menegakkan agamanya. Tapi sebaliknya, siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah menghancurkan agamanya. Jadi cirinya keislaman seseorang bukan karena pecinya, bukan karena sorban, bukan karena sarungnya, bukan karena tasbihnya, tapi karena sholatnya. Insya Allah mudah-mudahan keluarga kita, lingkungan kita semuanya semakin ikhlas dan istiqomah melaksanakan sholat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik hadirin sekalian, kita sedikit menungkik dari materi pembahasan sholat ke hakikat manusia pada sesungguhnya. Nanti pun akan ada kaitannya dengan ruh manusia mengenai keabsahan di dalam sholat. Bahwa di sini dinyatakan permulaan manusia adalah ruh, dan intinya manusia pun sesungguhnya adalah ruh, bukan jasadnya, bukan otaknya, bukan kebaikannya, bukan seluruh badannya, tapi yang menjadi inti manusia adalah ruhnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini yang harus jadi pembahasan utama kita, pertanyaan kita setiap saat. Kita memang semuanya berasal dari Allah, mutlak milik Allah, dan walaupun akan kembali kepada Allah, tapi pertanyaannya adalah wa inna ilaihi raji'un, kembalinya kepada Allah dalam keadaan diridhoi ataukah sebaliknya? Ini yang harus menjadi pertanyaan kita sehari-hari. Ya Allah, aku bekerja ini, halalkah pekerjaan ini di hadapan Allah? Ya Allah, aku melakukan ini dengan perbuatan ini, ridhokah Engkau kepadaku? Dan lain sebagainya. Kalau setiap hari melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari mengkonsumsi makanan dan minuman yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hakul yakin suatu saat ketika kita harus kembali kepada Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Baik hadirin sekalian, dalam satu ayat Allah menyatakan, hal ata 'alal insan, bukankah telah datang atas manusia hinum minad dahri, satu masa dari waktu, lam yakun syai'am madhkura, yang pada saat itu belum menjadi sesuatu yang dikenali. Apa itu? Itulah yang dimaksud dengan ruh. Ruh di sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh. Ruh yang pertama kira-kira siapa ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut di Baitul Maqdis al-anbiya wal mursalin. Seluruh nabi-nabi dan rasul itu menyambut kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah didapuk untuk menjadi imam ketika mengimami salat. Nah, Rasulullah diutus di akhir zaman, setelah melewati masa diutusnya para nabi yang sejumlah 124.000. Kenapa Rasulullah dipersilahkan untuk menjadi imam? Bukankah Rasulullah kalau diibaratkan sebagai nabi yang paling bungsu? Betul, secara basyariah jasadnya Allah pertemukan dengan ruh di akhir zaman, tapi sesungguhnya ruhnya Nabi Muhammad itulah ruh yang paling senior. Yang pertama Allah ciptakan sebelum ada segala makhluk yang Allah ciptakan, sebelum ada jagat raya, sebelum ada jin dan manusia, sebelum ada arasy, sebelum ada sidratul muntaha, sebelum ada segala sesuatu selain Allah, yang Allah ciptakan adalah
Nur Muhammad. Nur yang terdiri dari nur, cahaya Nabi Muhammad, yang terdiri dari ruh, ruhnya Nabi Muhammad, yang terdiri dari aklun, akalnya Nabi Muhammad, dan nur yang terdiri dari hilmnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam Sirrul Asrar susunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, antara ruh, antara nur, antara akal dan juga hilmnya Nabi Muhammad SAW, itulah yang disebut sebagai haqiqatul Muhammadiyah. Antal ladzi laula lamma khalaqal mulku munta aya anjeun makhluk moal dijieun makhluk munta aya anjeun. Bahasa apa itu, Pak? Oh, bukannya bahasa Prancis itu? Perapatan Cilengsi itu. Garut. Allah menyatakan dalam salah satu hadis qudsinya, laulaka lamma khalaqtul afla. Kalau bukan karena engkau permulaannya wahai Muhammad, tidaklah aku ciptakan seluruh jagat raya, seluruh makhluk ini tidak akan aku ciptakan. Maka yang pertama Allah ciptakan adalah ruhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ruh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ingin ruh di sini menjadi khalifatullah fil ard, menjadi khalifahnya Allah di muka bumi. Maka kalau seandainya ruh saja, kira-kira bisa nggak mengelola bumi ini? Tidak. Ruh ini sebangsa spiritual, tidak bisa memegang gelas, tidak bisa memegang pointer, mengelola komputer dan lain sebagainya. Maka supaya sempurna ruh ini sebagai khalifah Allah di muka bumi, maka Allah ciptakanlah jasad di muka bumi ini. Maka ketika Allah menciptakan alam dunia, Allah ciptakan jasad, kemudian Allah tiupkan ruh, sehingga ruh ini menyatu dengan badannya, jadilah itu manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna terdiri dari ruh dan jasad. Ruh dan jasad inilah tugasnya sebagai khalifah di muka bumi, sebagai wakilnya Allah untuk mengelola bumi ini. Kalau sebangsa ruh saja, apa bedanya dengan jin dan malaikat yang tidak diberikan perangkat berupa jasad? Tidak bisa mengelola bumi, yang bisa hanya mengolah bagaimana perintah Allah, namun itu hanya disimpan di dalam qalbu saja, tidak bisa mengelola. Berbeda dengan manusia, manusia Allah berikan kesempurnaan berupa ruh dan jasad. Cuma perbedaannya, kalau ruh ini nanti ruh ini bisa meninggal, mohon maaf, jasad ini bisa meninggal karena casing ini, jasad ini, basyariah ini sudah ditentukan beberapa lamanya hidup di alam dunia, entah itu 50, 60, 70 dan lain sebagainya. Sementara ruh itu abadi, ruh itu tidak rusak. Yang rusak jasad, ruhnya ketika sudah sampai aja idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila sudah sampai ajalnya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun, maka tidak bisa diakhirkan maupun tidak bisa dimajukan walaupun sedetik saja. Maka ketika sudah sampai ajalnya, jasad pun meninggal, sementara ruhnya kemana itu ruh? Kembali kepada Allah.
tadi permasalahan yang kita harus pertanyakan pada diri kita sendiri adalah ketika ruh kita kembali kepada Allah, apakah dalam keadaan diridhoi ataukah sebaliknya? Namun insya Allah kayaknya kalau para pejuang subuh mah para penggiat majelis taklim, majelis zikir mah ruhnya insya Allah ada dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insya Allah aku yakin Bapak ya. Ruh pertama yang Allah ciptakan adalah Nur Muhammad, yang tadi dari ruh, akal, hilim, dan juga nurnya Nabi Muhammad SAW. Maka setelah tercipta nur Nabi Muhammad SAW, Allah ciptakan ruh sesudahnya. Bisa jadi ruh yang Allah ciptakan berikutnya adalah ruhnya Nabi Adam alaihissalam, adalah ruhnya Nabi Idris alaihissalam, adalah ruhnya Nabi yang mendekati dengan zamannya Nabi Adam alaihissalam, sampai selanjutnya ruh selanjutnya para nabi wal mursalin, para sahabat dan lain sebagainya. Yang mana ruh Nabi Muhammad ini ruh yang paling cemerlang, ruh yang paling istimewa, karena memang yang pertama kali Allah ciptakan. Selanjutnya kualitasnya di bawah Rasulullah SAW. Kemudian ini kualitas generasi, katakanlah generasi para sahabat. Kemudian ini generasi para tabi'in. Sesungguhnya selanjutnya generasi para tabi'un tabi'in, selanjutnya sampai kepada generasi kita. Maka cahaya spiritualitasnya itu semakin meredup. Dikatakan di dalam salah satu makalah para ulama, andaikan para sahabat melaksanakan sunnah Rasulullah SAW 10%, maka itu sudah ketinggalan. Itu kalau bahasa sunnahnya sahabat generasi bela keceprut. Dalam artian apa? Kualitas Rasulullah 100%, yang diamalkan sunnah di zaman sahabat hanya 10%. Tapi di akhir zaman, subhanallah, kebalikannya Bapak hadirin sekalian. Andaikan manusia di akhir zaman bisa melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, jangan banyak-banyak, 10% saja, subhanallah, niscaya orang tersebut begitu cemerlang spiritualnya di hadapan manusia-manusia yang lainnya. Dalam artian apa? Kualitas ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah semakin lama semakin meredup, semakin lama semakin meredup. Maka di akhir zaman, subhanallah, bisa-bisa, ini prediksi dari Rasulullah SAW, akan tiba satu masa yang mana Al-Quran hanya tulisannya saja, bahkan Islam hanya namanya saja. Kebayang Rasul menyatakan Al-Quran hanya tulisannya saja, Islam hanya namanya saja, berarti banyak yang melaksanakan keislaman atau banyak yang meninggalkannya? Banyak yang meninggalkannya. Wallahu alam itu terjadi tahun berapa. Sementara sekarang 2018, Bapak pernah nggak melihat satu wilayah, satu RW yang tidak ada masjid atau musolanya? Pernah melihat? Kayaknya nggak ada Pak ya. Alhamdulillah di Indonesia mah masjid dan musola hampir tiap RW. Kalau di RW saya aja masjidnya ada 1, musola ada 3. Itu di Metren Cilengsi Bapak. Saya hitung-hitung Metren Cilengsi itu musolanya ada 11, sementara masjid jami'nya ada 6, yang 5 dipakai Jumatan, yang 1 posisinya masjid tapi bukan jami. Setelannya setelan masjid jami tapi tidak digunakan untuk Jumatan karena ada di klaster masjid jami. Metren Cilengsi itu Bapak ya. 5 dipakai Jumatan, yang 1 tidak dipakai Jumatan. Sementara musola ada 11. Tapi perkiraan Bapak itu masjid dan musola penuh semuanya tidak?
Itu dia masalahnya. Sama nggak dengan di Masjid As-Salam ya? Tapi alhamdulillah ya, untuk pengajian kali ini penuh banget ya. Karpetnya, maksudnya karpetnya itu sampai keluar itu. Ya minimal karpetnya tuh penuh ya. Insya Allah manusianya bakal nyusul ke depannya. Nah, disinilah hadirin sekalian, ini harus menjadi intibar bagi kita sekalian. Di zaman Rasulullah SAW saja sudah dinyatakan akan tiba saatnya nanti Islam hanya namanya saja, Al-Quran hanya tulisannya saja. Wallahu alam itu terjadinya kapan, tapi mudah-mudahan bukan di zaman kita. Namun pertanyaannya adalah, andaikan itu prediksi Rasulullah SAW terjadi pada diri kita, Allahu Akbar, terjadi di zaman kita, bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah? Padahal Islam kita Islam yang sangat istimewa, tidak sebagaimana Nabi Adam alaihissalam mencari Islam. Dulu ketika Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan, betapa sangat sulitnya beliau menemukan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kita mah alhamdulillah lahir di keluarga yang muslim taat, betul? Lingkungannya pun lingkungan yang baldatun thayyibah. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam ayahnya seorang yang pembuat patung, yang mana patung itu dijadikan Tuhan sesembahan kaumnya. Kemudian lingkungannya pun boro-boro lingkungan baldatun thayyibah, bahkan semuanya itu para penyembah berhala yang tidak ada sedikit pun cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun karena Allah sudah menjadikan beliau sebagai calon seorang nabi yang mana dibekali dengan irhas, yakni maksumnya Rasul dari sesuatu yang bisa merusak syariat. Setiap Nabi Ibrahim diajak menyembah berhala, setiap itu pula Nabi Ibrahim selalu terhindar sampai akalnya menyatakan, kolbunya menyatakan, bukan ini Tuhan saya. Tuhan saya tidak seperti Tuhan kaum saya, maka aku pasti akan berusaha mencari siapa Tuhan saya yang sesungguhnya. Kemudian pada suatu saat Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bintang berkelip-kelip. Oh, mungkin ini Tuhan saya karena indah cahayanya berkelip-kelip. Dipandangin terus sampai menjelang subuh, mulai redup, hilang itu bintang. Kecewalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian besoknya Allah memperlihatkan kepada beliau bulan yang begitu terang benderang. Beliau pun menyangka, oh mungkin ini Tuhan saya karena lebih indah daripada bulan, lebih besar dan lebih menyinari bumi alam sekitarnya. Namun menjelang subuh pun ternyata Nabi Ibrahim kecewa karena bulan yang disangka itu Tuhannya redup bahkan hilang dari pandangan. Besoknya Nabi Ibrahim alaihissalam melihat cahaya matahari yang lebih besar, lebih indah, lebih menyinari bumi dan sekitarnya, menyangka bahwa matahari itulah yang dianggap sebagai Tuhan. Namun menjelang sore bahkan malam hilang itu matahari yang dianggap sebagai Tuhannya, maka kecewalah Nabi Ibrahim sampai beliau menyatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Subhanallah hadirin sekalian, dengan hidayah Allah, Allah memberikan hidayah bahwa Tuhan yang sesungguhnya bukan benda-benda yang ada di sekitarnya, tapi Tuhan yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, dengan melihat dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika Isra antara Mekah dan Palestina, diperlihatkan sesuatu tanda-tanda kekuasaan Allah, itu sudah menunjukkan betapa sangat istimewanya Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah semakin sujud syukur Nabi Muhammad pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama ketika Rasulullah SAW sudah Isra di Palestina,
maka Rasul pun dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama menembus langit yang pertama, dan itu dipertemukan dengan Nabi Adam alaihi salam. Di sini ada salah satu kalau di Indonesia peribahasanya apa? Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Dalam artian betapapun sangat istimewanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah, tapi tetap secara basyariah yang lebih senior, paling senior di antara para nabi dan rasul tetaplah Nabi Adam alaihi salam. Maka walaupun secara spiritual, ruhaniyah Rasulullah seniornya Nabi Adam, tapi secara basyariah tetap Nabi Adam adalah seniornya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya senior, tapi dari sisi yang berbeda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai abul insan, bapaknya manusia, karena manusia antara ruh dan jasad, sementara Nabi Adam alaihissalam disebut sebagai abul bashar, bapaknya manusia dari sisi fisik basyariah jasad. Nah, ketika mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, Allah menghendaki yang pertama kali menyambut kedatangan Nabi Muhammad adalah Nabi Adam alaihissalam, dan disinilah silaturahim yang pertamanya Nabi Muhammad SAW terhadap Nabi Adam alaihissalam. Untuk selanjutnya di langit yang kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam, yang mana Nabi Yahya dan Nabi Isa ini dua nabi yang dikabarkan dalam salah satu riwayat sebagai nabi yang belum meninggal. Karena dari Nabi Yahya itu sebagai spirit kehidupan dan Nabi Isa sebagai spirit ruhaniyah. Ada sejarahnya kenapa Nabi Isa alaihissalam menghadapi sisi spiritual yang sangat berat, karena Nabi Isa alaihissalam oleh kaumnya dianggap sebagai Tuhan, padahal Nabi Isa adalah hambanya Allah. Maka disitulah Allah menghendaki Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, sementara yang dianggap murid yang seniornya dalam sejarah Islam dianggap sebagai yang berkilat, yakni Yudas Iskariot, di wajahnya disumpahkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa-nya diangkat, sementara Yudas Iskariot ditampakkan wajahnya wajah Nabi Isa alaihissalam. Maka yang disalib adalah Yudas Iskariot. Nah, sementara Nabi Yahya alaihissalam dalam satu riwayat ini termasuk salah satu dari nabi yang sampai saat ini masih hidup. Secara keseluruhan nabi yang masih hidup, masih ingat Bapak ada berapa? Ada pertama Nabi Khidir, yang kedua Nabi Isa alaihissalam, yang ketiga yang dulu diangkat oleh Allah tapi sengaja meninggalkan sendalnya siapa? Diangkat oleh Allah, melihat ke neraka, melihat ke surga, pas di surga tidak mau lagi keluar, sengaja sendalnya ditinggalin. Setelah izin Nabi Nabi Idris alaihissalam Nabi yang senang belajar, Nabi yang banyak ilmu pengetahuannya. Sampai saat ini karena Allah sudah menghendaki dan mengizinkan, silahkan beliau nggak apa-apa tinggal di surga sampai yaumul ba'ats, ya hari kebangkitan. Subhanallah. Nabi Idris alaihissalam, Nabi Isa, Nabi Yahya. Tapi khusus untuk Nabi Khidir alaihissalam, untuk saat ini banyak para ulama, orang-orang soleh yang sering bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Salah satunya adalah guru saya dari Malaysia. Beliau diperintahkan ibadah haji untuk yang kesekian kalinya pada tahun 2004 itu beliau mendapatkan amanah dari guru utama, dan itu adalah guru kami, yakni Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin. Kata Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, Kiai Zuki, tolong sampaikan salam saya kepada Nabi Khidir, katanya. Oh, Nabi Khidir nih, bagaimana ya? Nanti beliau akan
berdiam duduk di satu tempat yang namanya ini, silahkan temui dan sampaikan salamku kepada beliau. Itu Kiai Zuki setelah sampai di Mekah menyampaikan amanah. Oh ternyata Nabi Khidir itu seperti itu katanya, sangat muda ternyata. Jadi dalam usia, setelah mencapai usia 200 tahun, Allah kembalikan kemudaannya sekitar usia 40 tahunan. Luar biasa ya. Nah itu Kiai Zuki pertama kali melihat Nabi Khidir alaihissalam. Sampai sekarang belum pernah ketemu lagi katanya. Nabi Khidir pernah bertemu dengan guru saya di Malaysia yang namanya Kiai Zuki, tapi itu cuma sekali. Sementara beliau bertemu dengan Nabi Khidir itu atas amanah yang disampaikan oleh guru kami, yakni Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Kira-kira Kiai Zuki dengan Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin lebih sering mana ketemu dengan Nabi Khidir? Lebih sering ketemu Syekhnya. Kalau Nabi Kiai Zuki diamanahi dan itu cuma satu kali. Sementara Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin menitipkan salam. Berarti pernah ketemu apa sering ketemu itu? Sering ketemu. Kalau tidak kenal bisa nggak nitipin salam kira-kira? Bisa, tapi dari siapa gitu? Kalau ini menitipkan salam di satu tempat yang namanya ini, nanti beliau akan datang pada jam sekian. Subhanallah. Berarti sebelumnya sudah ada percakapan belum? Sudah. Nah itu dia ya, menunjukkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam sampai akhir zaman diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan orang-orang yang soleh. Selanjutnya di langit yang ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian di negeri keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Yang kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Yang keenam bertemu dengan abangnya yakni Nabi Musa alaihissalam. Dan yang terakhir langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah hadirin sekalian, perhatikan nomor 1 dan nomor 7. Nomor 7. Nabi Ibrahim alaihissalam ditempatkan pada langit yang ketujuh, sementara Nabi Adam alaihissalam ditempatkan pada langit yang pertama. Apa maknanya? Nabi Muhammad SAW selaku Nabi di akhir zaman sudah sepantasnya menghaturkan takzim dan penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai seniornya di hadapan Allah Subhanahu wa taala secara basyariah. Dan ketika di langit 7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, inilah yang ingin dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tetap hormat kepada leluhurnya. Di dalam tafsir Jailani, tafsir Jalalain ditegaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam betapa sangat istimewanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai 70.000 dari keturunan beliau menjadi nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang 124.000 itu 70.000-nya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk Nabi Muhammad SAW itu adalah cicit dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak kalau punya putra berprestasi bangga apa bangga banget? Bangga banget ya. Itu baru satu orang ya. Apatah lagi Nabi Ibrahim, betapa sangat bangganya di hadapan Allah. 70.000 dari keturunannya dijadikan sebagai Nabi dan Rasul yang meneruskan perjuangan menegakkan syiar Islam. Subhanallah ya. Nah disinilah Nabi Muhammad SAW dipertemukan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam supaya menghaturkan takzim kepada leluhurnya. Bahkan karena saking istimewanya Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak sah solatnya seseorang yang tidak menyempurnakan solawatnya yang dikaitkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina
Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Subhanallah. Bapak hadirin sekalian, di antara nabi-nabi yang tertera di sini yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mencuplik dua aja ya dari Nabi Adam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam sejarah Nabi Adam alaihissalam banyak sisi-sisi yang menjadi ibroh bagi kita sekalian dan sangat istimewa untuk dijadikan pelajaran bagi kita. Dalam sejarah Nabi Adam alaihissalam, kira-kira menurut Bapak sisi mana yang sangat terkesan dari sejarah beliau? Nabi Adam alaihissalam, apakah penciptaannya, apakah dinikahkannya dengan Siti Hawa, apakah ketika diturunkannya ke alam bumi dan lain sebagainya? Kira-kira sisi yang mana yang paling berkesan dari sejarah Nabi Adam? Dari mana? Pertemuan dengan Siti Hawa alaihi salam ya. Ketika Nabi Adam melihat seluruh penduduk surga berpasang-pasangan, loh kok cuma saya aja yang nggak berpasangan ini? Akhirnya Allah tahu keinginan Nabi Adam. Nabi Adam pun diberikan pendamping Siti Hawa, dan maharnya apa kira-kira Bapak? Apakah seperangkat alat sholat seperti zaman sekarang? Tidak. Maharnya hanya ucapan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istimewa itu Muhammad ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang lainnya Nabi Adam yang terkesan dari cerita beliau? Kalau pertemuan dengan dengan Siti Hawa, kemudian ketika tergoda oleh godaan setan memakan buah khuldi, ataupun ketika dipersilahkan untuk turun ke muka bumi, itu kayaknya cerita-cerita itu udah semuanya mafhum ya. Kalau bagi saya ada satu sisi cerita yang sangat terkesan dengan ceritanya Nabi Adam alaihissalam. Apa tuh? Yaitu Nabi Adam alaihissalam satu-satunya pasangan yang tidak pernah bertengkar dengan mertuanya. Betul? Pernah nggak Bapak melihat cerita yang menyatakan Nabi Adam pernah bertengkar dengan mertuanya? Nggak ada ya. Justru itu yang paling sangat berkesan. Kenapa? Ya karena beliau nggak punya mertua ya. Bertengkar gimana gitu. Penghulunya langsung Allah Subhanahu wa taala. Dan maharnya istimewa, yaitu salawat. Kemudian dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ada satu cerita yang membuat saya sangat terkesan dari kisah beliau, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam seumur hidupnya beliau tidak pernah bersedia untuk makan sendirian, walaupun itu hanya bersama keluarganya saja. Pasti permintaan beliau harus ditemani dengan orang lain di luar keluarganya. Andaikan pas makan, waktu makan belum ada tamu yang berkunjung, beliau sengaja menyuruh orang supaya nyari orang yang mau diajak makan bersama dengan beliau. Istimewanya itu sampai akhir hayatnya beliau. Makanya itu Nabi Ibrahim karena saking dermawannya, maka diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah, karena betapa Allah sangat cinta kepada orang-orang yang dermawan. Kayaknya sama dengan Bapak ini sifatnya ya, selalu mengajak makan kepada orang lain. Kalau saya mah belum sanggup Bapak, malah kebalikannya. Begitu jam makan siang, ada tamu yang datang, saya mah nggak ngajak makan, disuruh ngobrol aja sama saya. Begitu pamitan pulang, baru saya makan. Saya itu mas saya itu ya. Mudah-mudahan Bapak mangga ya. Khalilullah, kekasih Allah, karena sangat istimewa kedermawanannya. Subhanallah. Bapak hadirin sekalian, banyak yang ingin saya sampaikan mengenai sejarah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, dan juga natijah intisari dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yakni sholat yang 5 waktu. Namun istimewanya pada poin yang ke-6,
Nabi Musa alaihissalam. Nah di sini sedikit lagi ini penutupan. Ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam, Allah mengabarkan kepada beliau, wahai Musa, di akhir zaman nanti ada sekelompok umat yang mana umat tersebut sangat istimewa dan aku mengistimewakannya. Umat tersebut di akhir zaman, tapi dihisabnya amalnya dihisab duluan. Umat tersebut diutus akhir zaman, tapi masuk surganya masuk surga duluan. Kesemsemlah Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, jadikan aku sebagai nabinya umat tersebut. Kata Allah, tidak bisa wahai Musa, itu umat adanya di akhir zaman, sedangkan engkau sudah menjadi nabi di Bani Israel ini, tidak bisa terpaut jarak yang sekian lama. Tapi Nabi Musa masih kekeh, kalau begitu ya Allah, jadikan saja aku sebagai bagian dari umat tersebut. Aku rela ya Allah, demi keistimewaan yang engkau berikan kepada mereka. Kata Allah, tidak bisa wahai Musa, engkau sudah aku naikkan derajatnya sebagai seorang nabi, masa harus turun derajat menjadi seorang umat yang biasa? Tidak bisa wahai Musa. Nabi Musa masih kekeh, ingin mengajukan permohonan lagi kepada Allah. Ya Allah, kalau begitu izinkan aku untuk bertemu dengan nabinya umat tersebut. Karena begitu gigihnya permohonan Nabi Musa, Allah pun mengabulkan permohonan beliau dengan insya Allah dipertemukan nanti di akhir zaman dengan nabinya umat tersebut. Maka Allah pun mempertemukan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Dan disinilah pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sangat lama, karena setelah Rasulullah berjumpa dengan Allah untuk menerima syariat berupa salat, Nabi Musa bertanya, apa yang engkau dapatkan wahai Muhammad? Aku mendapatkan syariat berupa salat untuk umatku. Berapa kali? 50 kali wahai Musa. Waduh, kebanyakan wahai Nabi, umatku saja gede-gede, umatku gagah-gagah, tapi ketika urusan ibadah seminggu sekali memble mereka katanya. Yaumus Sabt itu digunakan untuk hari beribadah bagi Bani Israel, tapi banyak yang lalai, banyak yang tergoda dengan urusan dunia. Apalagi engkau umat Muhammad, umatmu kecil-kecil, ibadah 50 kali, mintalah keringan kepada Allah. Akhirnya balik lagi ke Sidratul Muntaha, minta permohonan kepada Allah keringanan, diturunkan menjadi 45 kali sholat. Ketemu lagi dengan Nabi Musa, masih kebanyakan wahai Muhammad, minta lagi keringanan, balik lagi 9 kali bolak-balik antara langit ke-6 dan Al-Mustawa, sampai akhirnya 5 kali. Itu pun masih disarankan untuk diri peringan, tapi Nabi Muhammad menyatakan, aku sudah malu wahai Musa, biarlah 5 waktu ini menjadi waktu untuk ibadahnya umatku, sehingga mereka bisa mi'raj ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, hadirin sekalian, yang bagaimana pertemuan Allah dengan Rasulullah SAW diabadikan di dalam bacaan salat, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Rasul ketika masuk ke Al-Mustawa, di situ menyampaikan permohonan, menyampaikan penghormatan yang khusus ya kepada Allah, yakni at-tahiyyatul mubarakatus, salam penghormatan keagungan hanya untukmu wahai Allah. Allah pun menjawab uluk salamnya Nabi Muhammad, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu wahai Muhammad, dan juga keselamatan dan keberkahan untukmu. Nah, disinilah istimewanya Rasul tidak melupakan umatnya, walaupun itu penghormatan dan doa yang Allah berikan keberkahan untuk Nabi Muhammad seorang, tapi Nabi Muhammad mengajukan permohonan, assalamu alaina, ya Allah terima kasih atas penghormatanmu, namun bukan hanya untukku ya Allah, tapi semoga alaina, kepada kami semuanya, wa ala ibadillahi sholihin, dan juga kepada hamba-hambamu yang soleh. Subhanallah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba dan juga umatnya, hamba-hamba Allah dan juga umatnya Nabi Muhammad yang digolongkan sebagai hamba-hamba yang soleh, sehingga termasuk ke dalam doanya Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, banyak yang ingin saya sampaikan, namun rasanya cukup sekian.
untuk menyatakan tentang sirah nabawiyah mengenai Isra wal Mi'raj dan natijah utama ketika Rasulullah menerima syariat berupa salat disampaikan kepada kita, maka salatlah yang menjadi pembeda antara kita dengan umat yang lainnya. Mudah-mudahan kita senantiasa ikhlas dan istiqomah melaksanakan salat dan bisa meningkatkan kualitas salat sehingga kita betul-betul menjadi hamba Allah yang sangat dicintai. Amin ya Allah ya rabbal alamin.